Oke, langsung saja kita akan membahas hal ini jelang pemeriksaan Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun pada besok hari, Senin 3 Juli. Di studio sudah hadir ada saksi pelapor atau pelapor sendiri, Bang Iksan Tanjung. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Arif. Jadi kalau Bang Iksan ini sebetulnya sudah terkait dengan laporan yang disampaikan ke Barreskrim, sampai dengan hari ini sudah berapa kali menjalani pemeriksaan? Hari pertama Jumat kami melapor, terus kemudian hari Senin berikutnya untuk memberikan keterangan, dan akan ditambah besok hari Senin. Besok 3 Juli juga? Iya, kami akan dipanggil juga. Bersamaan juga dengan pemanggilan Panji Gumilang? Waktunya? Saya kurang tahu kalau Panji dipanggilnya. Dan juga bersama Bang Iksan nih ada juga Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arif, Mbak Yohana, Bro Iksan. Selamat pagi Pak. Bro Iksan. Ini kalau udah panggilan Bro ini berarti udah dekat nih berarti hubungannya ya kan. Oke, saya ingin ke Bang Iksan lebih dalam lagi soal pemeriksaan. Apa yang dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan terhadap Anda? Ya, jadi yang pertama kami menyampaikan materi laporan. Nah, konteks laporan ini ada berapa, karena pasal 156A itu menyangkut dengan materi yang kami laporkan, bukan beritanya atau viralnya. Jadi di sini butuh pendalaman. Substansi perkaranya. Iya, substansi, langsung ke substansi. Jadi ketika kita bilang 156A, kita bicara tentang bagian mana yang dianggap penistaan agama. Nah, bicara penistaan itu kita punya sejarah panjang, dan itu tidak mudah. Mungkin ada beberapa kasus yang berhasil dikenakan pasal penistaan, tapi banyak kasus yang kemudian tidak bisa dikenakan pasal penistaan. Dan ini sudah ada banyak perdebatan para ahli di media yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Panji itu, ada yang menyampaikan masuk penistaan, ada yang mengatakan ya sah-sah saja Panji menyampaikan begitu. Nah, dialog ini merupakan perdebatan yang cukup alot saya pikir ya, dan ini akan menantang para penyidik. Apakah penyidik mampu membuktikan ini ada unsur penistaannya? Karena ketika orang memberikan satu perspektif tentang agama, itu akan dimaknai dengan seberapa kuat pemahaman dia tentang agama itu. Nah, ketika dia bicara di ruang publik, publik akan menilai apakah statement dia itu relevan atau tidak dengan ajaran agama, khususnya Islam. Nah, persoalan mendasar pada Panji ini adalah ketika dia menafsirkan pada sesuatu yang bukan pada nasnya. Ketika lari dari nasnya, masyarakat umum, pemeluk agama Islam itu merasa kok aneh. Tidak pernah selama ini mendengar penjelasan-penjelasan seperti itu. Jadi artinya ada perspektif ahli yang mengatakan ini masuk unsur penistaan, dan ada juga yang mengatakan bahwa oh ini tidak. Tapi poin kami dari Forum Advokat Pembela Pancasila adalah tingginya eskalasi di mana masyarakat mulai berhadapan-hadapan. Jadi kami melaporkan kemarin lebih kepada persoalan bahwa Panji Gumilang ini pemicu terjadinya keresahan di masyarakat, triggernya. Kalau seandainya Panji Gumilang bicara pada ruangan tertutup dan tidak diviralkan, mungkin tidak akan membuat munculnya keresahan masyarakat. Jadi ketika kami ketemu dengan beberapa pimpinan ulama mengatakan persoalan Panji ini sudah lama sekali, tapi kita tidak pernah merespon secara serius. Ketika Panji keluar ke ruang publik, ya kita keluar juga untuk menyampaikan bahwa yang dilakukan Panji ini membahayakan kepada ukhuwah dan kemaslahatan umat. Ini sebelum kita ke Pak Yusuf ya, saya sedikit lagi nih ke Bang Iksan. Bang, bukannya membocorkan materi penyidikan ya, gitu ya mungkin ya. Tapi dari diskusi atau dalam pemeriksaan di hadapan penyidik di Barreskrim kemarin itu ya, Anda gitu, dan juga beberapa rekan-rekan Anda ini, apa kesimpulannya? Apakah memang ini masih bisa menguatkan untuk dilanjutkan prosesnya, atau ya ini jangan-jangan lemah nih seperti itu? Ya, jadi memang saya cukup lama di ruangan penyidik dengan beberapa perwira. Nah, yang pertama kami laporkan itu adalah tentang penafsiran publik bahwa Al-Quran itu kalam Nabi. Nah, kalau kita dengarkan baik-baik rekaman dari saudara Panji Gumilang mengatakan, dia mengutip surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa la raiba itu bukan kalam Allah tapi kalam Nabi Muhammad. Nah, ini sebelum saya ke Mabes Polri, sebetulnya kita diskusi panjang dengan para ulama dan para ahli tafsir segala macam.
Nah, niat Panji itu sebetulnya ingin memberikan perspektif yang berbeda tentang pemahaman Al-Quran. Tapi ketika dia sampaikan dalam ruang publik, ini jadi aneh. Kan orang semua mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tidak ada yang bisa bantah itu. Ketika dia mengatakan itu kalam Nabi Muhammad, nah ini penafsirannya. Apakah kalam Nabi Muhammad yang dia maksud itu adalah bahwa itu ucapan Nabi Muhammad yang kemudian dibukukan jadi Al-Quran. Nah ini dengan hadirnya para ahli dari MUI, itu akan bisa memberikan penjelasan penjelasan yang utuh, sehingga kemudian nanti ketika dipanggil, Panji ini bisa, karena saya lihat penjelasan dia di beberapa klarifikasi, itu dia berusaha untuk membelokkan pemahaman yang ketika awal dia mengatakan itu konteksnya berbeda, dalam beberapa klarifikasi itu sudah mulai berubah. Tapi yang dijadikan dasar oleh publik dari awal ketika dia menyatakan pertama kali tentang Al-Quran itu sebetulnya. Jadi saya pikir mungkin kekhawatiran saudara Panji dengan respon publik yang luar biasa atas ucapannya itu ucapan dia, kalau dia kemudian mengklarifikasi, nanti kita lihat dalam pemeriksaan. Nah kalau besok nanti kira-kira sekiranya apa nih yang dipersiapkan, apakah akan menambah alat bukti atau sejauh ini alat bukti yang sudah diberikan ke pihak kepolisian kira-kira apa saja Pak? Ya, apakah jadi, akan ditambahkan ya besok karena ini menyangkut dengan ajaran Islam bukti kami itu adalah penjelasan ahli. Apa yang disampaikan MUI, bukti transkrip yang kami sampaikan nanti akan diperkuat oleh penjelasan ahli. Ahli yang akan mengatakan, contoh kalau khatib perempuan pada sholat Jumat itu sudah ada fatwa MUI-nya. Artinya MUI sudah melakukan fatwa, sudah ada resmi. Itu sudah kita anggap bisa dipakai oleh penyidik sebagai dasar hukum bahwa khatib perempuan itu tidak sah, dan kemudian jika ada sholat Jumat yang menggunakan khatib perempuan, maka itu dianggap tidak sah, dan orang itu harus diluruskan pemikirannya dan agar dia bertobat. Itu bunyi fatwa MUI. Jadi saya pikir penyidik tidak akan repot untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Panji itu merupakan pelanggaran dan sudah ada fatwanya. Nah, yang untuk materi ketiga yang kami sampaikan itu terkait dengan perempuan pada saf pertama dalam sholat jamaah Idul Fitri. Nah, ini memang tidak lazim, tapi sebetulnya materi ini membuat heboh karena itu ditayangkan, diviralkan di banyak media. Nah, sebetulnya kalau itu tidak diviralkan, tidak dipublikasikan, orang tidak tahu. Bukan mengatakan itu benar atau salah, itu bisa dilakukan oleh Panji dalam ruang tertutup. Ketika saya lihat akun yang menayangkan, itu akun resminya adalah Al Zaitun Official. Artinya itu? Artinya itu resmi dipublikasikan oleh Al Zaitun sebagai lembaga yang dipimpin oleh saudara Panji Gumilang gitu. Baik, nah kita akan menanyakan langsung nih kepada Pak Yusuf Warsim selaku Komisioner Kompolnas. Pak Yusuf, melihat tadi tanggapan dari Pak Ihsan, ini kira-kira gimana dalam Polri sendiri menangani kasus ini, karena sebetulnya juga tadi kan sudah disampaikan sudah besok akan ketiga kalinya ya Pak ya untuk pemeriksaan. Ini kira-kira seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Mas Arief, Mbak Yohana. Dalam pantauan Kompolnas sampai saat ini, yang dilakukan oleh Barisskrim itu sebenarnya sudah termasuk cepat. Saksi pelapor sudah dimintain klarifikasi atau keterangannya, dan kami lihat proses ini kan untuk menemukan dulu apakah ada peristiwa pidana, apakah ada unsur yang terpenuhi terkait dengan delik yang dilaporkan dari saksi pelapor. Nah, artinya dalam pantauan Kompolnas terkait dengan laporan untuk saudara Panji Gumilang ini, proses penyelidikan ini kami pantau sih sudah lumayan cepat, dan ini patut kita apresiasi. Hanya tentu yang perlu diantisipasi oleh Barisskrim adanya keresahan publik terhadap terutama terhadap pesantren itu sendiri, karena ada hal-hal yang itu dianggap tanda kutip nyeleneh ataupun
menyimpang dari pemahaman agama yang populer yang dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ini tentu kami dari Kompolnas terus mendorong agar proses penyelidikan ini segera diberikan kepastian, tidak mengambang dalam bahasa Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas. Kalau memang sudah ada unsur-unsurnya, ya segera saja ditingkatkan untuk dalam proses penyidikan. Namun sekali lagi, tentu proses penyelidikan ini harus kita dorong sesuai dengan mekanisme dan SOP sebagaimana yang dimaksud di dalam Perkap tentang penyidikan tindak pidana. Itu Mas Arief dan Mbak Yohana. Oke, baik. Kita lanjutkan diskusi kita usai jeda pada orang berikut ya Pak Yusuf ya. Kami akan kembali. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.